Salah satu keluhan yang paling sering banget yang datang ke klinik saya adalah beruntusan. Jadi beruntusan ini sekarang jadi penyakit yang benar-benar umum banget di dunia kecantikan. Dikit-dikit orang datang dengan beruntusan, bukan jerawat ya. Beda banget dengan dulu ya. Dulu itu nggak ada yang namanya beruntusan, heran kan? Sampai sekarang beruntusan aja itu nggak ada bahasa Inggrisnya loh, bayangkan. Jadi dulu permasalahan paling sering itu adalah jerawat dan flek. Sekarang kok bisa jadi beruntusan? Kenapa? Karena skincare abal-abal itu masih banyak banget di Indonesia. Dan edukasi masyarakat yang rendah, cara menggunakan skincare-nya masih banyak yang salah. Mereka itu pengennya cantik, ya, tapi salah caranya. Makanya banyak banget yang timbul beruntusan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang beruntusan nih. Penyebab timbulnya beruntusan, yang the real beruntusan. Karena banyak banget cewek-cewek ya di luar sana ya ngerasa kayak apapun yang di wajahnya ini nggak rata itu namanya beruntusan, padahal itu namanya jerawat bukan beruntusan. Ada juga namanya eksfoliasi yang ngelupas, dia bilang juga itu beruntusan ya. Jadi semua itu ngomongin beruntusan, milia pun dibilang beruntusan, padahal nggak semuanya itu namanya beruntusan. Dan ada juga namanya beruntusan fisiologis, jadi beruntusan yang memang terjadi nanti juga akan hilang sendiri. Nah, kita akan kupas lengkap penyebab timbulnya beruntusan. Dan saya akan review 10 cara untuk menghilangkan beruntusan. Ini versi Google yang paling banyak dibaca orang. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman yang terbuka banget. Kita bisa lihat di Google bagaimana caranya, kita bisa lihat di YouTube. Tapi masalahnya tak percaya atau enggak? Ya, kita bisa ngikutin di Google, ini nih ada tipsnya nih. Oh, benar-benar kita cobain. Kok beruntusan aku tambah banyak ya malah ya. Nah, katanya nih, Dr. Richard ngebedahnya secara jurnal. Tapi sebenarnya saya juga nggak bedah hanya secara jurnal, tapi juga secara realitas. Ya, bisa kepake nggak di masyarakat? Benar nggak sih bermanfaat? Karena jurnal dan realita itu kadang-kadang nggak sama. Dan hari ini kita akan kupas tuntas tentang beruntusan di channel ini. Dr. Richard. Oke, langsung aja kita bahas tentang penyebab timbulnya beruntusan. Jadi saya kumpul ini ya, ada 6 penyebab timbulnya beruntusan. Yang pertama, karena pakai skincare abal-abal. Ya, atau bukan hanya skincare abal-abal sih, salah penggunaan skincare juga banyak. Karena zaman sekarang ini bukan hanya skincare abal-abal, tapi juga ada banyak yang menyalahgunakan skincare. Salah satunya skincare yang pakai merkuri, skincare yang pakai hidroquinone, skincare yang menggunakan steroid jangka panjang. Biasanya kalau dihentikan, itu akan muncul beruntusan semua wajah, wajahnya itu akan merah seperti udang rebus ya. Dan ini sering banget terjadi di Indonesia ya. Jadi skin barrier itu rusak, jadi kayak marah, meradang, dan timbul beruntusan. Jadi beruntusan itu sebenarnya seperti demam. Apapun penyakitnya, demam yang muncul. Nah, apapun penyakit di kulit kalian, yang muncul pertama kali adalah beruntusan. Jadi beruntusan itu adalah seperti reaksi penolakan kulit kalian terhadap skincare kalian. Nah, sebenarnya ini berbeda banget ya dengan kalau kalian pakai skincare yang Bepom. Kalau kalian pakai, contohnya pakai skincare saya nih ya, yang White Tomato Series ya. Waktu kalian pakai, ada beberapa orang yang bilang, dok, kayak ada kasar-kasar ringan ya. Itu bukan beruntusan ya, itu namanya eksfoliasi. Dan biasanya eksfoliasinya berakhir setelah 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Dan setelah itu wajah kalian akan mulus. Eksfoliasinya itu ringan banget, sehingga kalian tuh nggak bisa lihat pakai mata. Tapi kayak keraba agak sedikit kasar. Tapi setelah sebulan, biasanya dia akan mulus. Berbeda dengan beruntusan karena penggunaan skincare abal-abal, yang begitu kalian hentikan skincare, malah dia tambah banyak. Itu adalah penyebab yang paling sering. Tadi ada 6 ya. Yang kedua adalah penyebab hormonal. Dok, saya nggak pernah pakai skincare abal-abal, saya malah pakai skincare yang punyanya dokter, malah pakai skincare yang semuanya Bepom semuanya, tapi muncul beruntusan. Beruntusan juga sering terjadi karena permasalahan hormonal. Dan biasanya karena masalah hormonal itu terjadi pada dahi. Ya. Kalau beruntusan banyak pada dahi, itu biasanya pada hormonal. Biasanya ditandai dengan beberapa ciri-ciri hormonal. Salah satunya sering marah-marah, sering ngamuk, enggak juga lah ya. Maksudnya itu menstruasinya sering tidak teratur, menstruasinya sakit. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ada gangguan pada hormonalnya. Itu akan menyebabkan beruntusan juga. Yang ketiga, penyebab yang mencetuskan tetap hormonal. Salah satunya adalah stres, merokok, minum alkohol, kurang tidur. Itu dapat memperberat gejolak hormonal sehingga terjadinya beruntusan. So, bagi kalian yang sering kecapean, bagi kalian yang lifestyle-nya jelek, nggak pernah makan buah-buahan, nggak pernah makan ikan, nggak 4 sehat 5 sempurna, maka akan mudah banget timbulnya beruntusan. Yang keempat, obat-obatan. Jadi obat-obatan itu juga bisa menimbulkan gejolak hormonal. Sama sih, sebenarnya hormonal juga sih. Cuma dibagi 3 aja. Obatan seperti apa? Contohnya seperti KB. Beberapa pengobatan lain yang juga bisa mempengaruhi hormonal. Nah, ini sering ya.
ketemu ya. Jadi ada orang yang nggak pernah jerawatan, sejak pakai KB, jadi jerawatan. Ya. Ada orang yang nggak pernah jerawatan nih, sejak suntik bayi tabung, jadinya melar dan jadinya jerawatan. Jadi sebenarnya obat-obatan itu punya potensi besar untuk terjadinya reaksi hormonal. Dan itu bisa disembuhkan sebenarnya. Tapi saya nggak bisa bahas di sini, jadi bagi kalian semua yang punya permasalahan tersebut, bisa chat saya secara pribadi. Yang kelima, kebersihan rambut. Karena rambut tuh paling dekat banget dengan kulit kita ya. Sehingga penyebab beruntusan itu bisa jadi karena rambut. Karena salah menggunakan sampo. Sampo yang, jatuh deh skincare saya. Jadi kalian menggunakan sampo yang berminyak. Buat kulit kalian tuh jadi lebih berminyak. Dan akhirnya menyebabkan beruntusan. Sama yang keenam, produk rambut. Jadi bayangin nih, rambut itu punya dua porsi di sini. Satu, waktu membersihkan rambut, baik menggunakan serum rambut, menggunakan sampo, kondisioner, itu bisa menyebabkan beruntusan. Atau yang kedua, menggunakan produk rambut seperti hair tonic, pengeras rambut, hairspray, seperti pomade, itu juga bisa menyembuhkan jerawatan. Contoh ya, ini pengalaman pribadi saya. Pada waktu saya SMA dulu, saya pakai pomade yang keras gitu punya, biar kayak Cristiano Ronaldo kan kayak gitu kan. Tapi akhirnya jerawatan. Kenapa? Karena panas, nggak bisa bernapas kulit saya, dan akhirnya timbul jerawatan dan timbul beruntusan semua di dahi saya. So, jadi jangan remehkan rambut kalian. Itu adalah penyebabnya. Nah, penyebab ini dulu harus diatasi. Seperti biasa cara berpikir saya. Saya tuh nggak, kamu kenapa datang beruntusan? Oh, nih obatnya. Nih, sama ini ya. Sama ini enggak. Ini untuk menegangkan ini. Ini untuk stamina laki-laki, bukan untuk beruntusan. Kalau kalian minum ini, beruntusannya kagak hilang. Tapi yang ada suami kalian yang akan tambah beringas di ranjang. Jadi, saya nggak seperti itu. Kalau pengen nyembuhkan beruntusan, kalau pengen nyembuhkan jerawat, kalau pengen nyembuhkan flek, cari dulu penyebabnya. Atasi penyebabnya, baru sembuhkan jerawat, beruntusan, atau fleknya. Baru kalian bisa sembuh. Ya. Jadi kenalin dulu penyebabnya apa. Kalau kalian pakai skincare abal-abal, ya bagusin dulu skin barriernya sebenarnya. Skin barrier berhentiin dulu nomor satu. Skin barriernya bagusin. Habis itu biasanya beruntusannya akan hilang. Kalau penyebabnya hormonal, stabilkan hormonalnya dari dalam. Nggak bisa cuma dari luar aja atasin beruntusannya. Tetap harus pakai dari luar, pakai skincare treatment untuk hilangin beruntusannya. Tapi kalau hormonalnya tetap bergejolak, ya tetap akan muncul lagi. Begitu juga kalau misalnya dia stres, kurang tidur, ya percuma aja sih. Tetap harus di-balance kehidupannya, lifestyle-nya harus diperbaikin, supaya beruntusannya akan lebih bagus. Saya punya cerita ya, istri saya itu pernah beruntusan, karena dia itu salah pakai KB, jadi yang keempat nih. Begitu dia berhenti pakai KB, ya jadi beruntusan semua wajah, dan itu 1 tahun. Ya, salah satu untuk nyembuhinnya adalah menjaga lifestyle. Ya, lifestyle yang bagus, olahraga yang baik, makan makanan yang sehat, itu akan mengembalikan keseimbangan hormonalnya sendiri. Jadi begitu kalian lepas KB, biasanya keseimbangan hormonal itu acak-adul semuanya. Tapi kalau misalnya kalian hidup sehat, keseimbangan hormonal itu akan mencapai level yang stabil, sehingga beruntusannya akan hilang. Dan juga produk rambut ini harus diperhatikan. Jadi produk rambut yang benar-benar aman dan benar-benar kayak friendly banget lah untuk kulit kalian. Ya. Saya akan bahas tentang 10 tips yang ada di Google. Tadi kan tips saya singkat banget ya. Jadi sebenarnya tips ini benar-benar disesuaikan dengan penyebab. Yang hebatnya di Google, nggak pakai penyebab, tapi bisa menentukan 10 tips bisa menghilangkan beruntusan. Nah, saya pengen review nih, 10 tipsnya ini bener nggak sih? Dan saya akan komentarin semuanya. Tips menghilangkan beruntusan dalam semalam. Oh, halu banget nih. Dalam semalam. Bisa wajah juga, kalau bisa hilang semalam juga bagus. Beruntusan atau jerawat pasir itu bisa dihilangkan dalam semalam dengan cara apa? Yang pertama, menggunakan es batu. Ini hoax banget ya. Menghilangkan beruntusan. Ya, jangan kalian pikir oles es batu terus pori-pori kalian jadi kecil. Yes, jadi kecil, tapi es batunya kalian buang, ya jadi besar lagi pori-porinya. Jadi pori-pori itu yang nggak bisa kecil cuma karena kalian kasih es batu. Apalagi kalau beruntusan. Beruntusan kalau kalian kasih es batu cuma kedinginan doang dia, kagak hilang. Malah saya lebih masuk akal kalau misalnya beruntusan, kalian kasih asam, kalian kasih peeling, itu lebih masuk akal sih daripada kalian kasih es batu. Nggak akan bisa ada perbaikan. Tapi kalau misalnya kulit kalian, mungkin maksudnya kayak gini ya, mungkin kalau misalnya ada beruntusan dan ada kemerahan pada kulit, itu diademkan, tapi jauh banget dengan es batu. Nah, diademkannya bukan pakai es batu, diademkannya itu dengan menggunakan masker sebenarnya. Terutama masker yang ada aloe veranya atau masker ganggang. Masker yang kalau misalnya kalian datang ke klinik yang kalian templok di wajah kalian, adem banget. Terus kalau misalnya kalian kipas-kipas kayak gini, punya enak di wajah
wajah. Nah, itu masker itu akan menyelamatkan peradangan di wajah kalian ya. Tapi bukan menggunakan es batu. Dan juga jangan menggunakan masker yang pakai lem. Ceret, bayangin, sudah beruntusan, sudah merah, kalian lem kayak gini punya, hancur lah. Nanti saya takut begitu kalian lepas kayak gini punya, hidung kalian pun ikut lepas di masker kalian. Oke, Anda hanya perlu membungkus es batu dengan kain tipis atau menggunakan kompres dingin. Kemudian tempel pada jerawat kalian 1 menit, 1-2 kali sehari setelah membersihkan wajah. Ini nggak ada penelitiannya yang membuktikan bahwa penggunaan es itu bisa menghilangkan beruntusan. Yang kedua, menggunakan tea tree oil. Oke, tea tree oil atau minyak pohon teh sejak lama untuk mengatasi kulit jerawat. Benar, kalau tea tree oil bisa menghilangkan jerawat. Salah satu untuk pengobatan jerawat. Tapi saya belum tentu bisa menghilangkan beruntusan ya. Penelitian di Australia, di Dermatologi Australia tahun 2017. Penelitian tahun 2017, salah satu universitas di Australia, memang benar, tea tree oil itu bisa menghilangkan jerawatan. Tapi tidak spesifik bisa menghilangkan beruntusan. Jadi menurut saya tidak ya. Jadi tea tree oil ini tidak terlalu membantu kalian bagi kalian semua yang punya beruntusan. Lagian zaman sekarang ini banyak juga orang yang alergi dengan tea tree oil sebenarnya. Yang ketiga, mengoleskan teh hijau. Nah, ini saya pernah dengar ini. Kalau teh hijau itu ada antioksidan yang sangat kuat di dalamnya yang bisa meredakan peradangan pada jerawat dan juga menghilangkan kantong mata, juga menghilangkan kehitaman bawah mata. Ya, itu memang benar secara penelitiannya. Tapi kalau menghilangkan beruntusan, menurut saya juga kagak ya. Tapi meredakan peradangannya oke. Tapi beruntusan itu sebenarnya nggak ada mata. Kalian pernah lihat nggak sih kalau jerawat itu masih mending? Kalau jerawat itu ada mata, ada kelihatan, dan kalau jerawat itu kayak ada fasenya. Jadi fasenya itu dari kecil, besar, meletus. Kadang nggak meletus, dia pecah, turun, hilang. Jadi kayak ada fasenya. Tapi beruntusan ini nggak ada fasenya. Ini yang nyebelin pada beruntusan. Karena dia kecil kayak gitulah. Besoknya lagi tetap kecil, besok lagi tetap kecil, besok lagi tetap kecil. Nggak hilang-hilang kecilnya. Nggak tahu ini maunya apa. Jadi besar kagak, ngilang juga kagak dia. Nah, itu adalah beruntusan ya. Bukan tai lalat ya. Beda dengan tai lalat. Nah, teh hijau itu cuma bisa menghilangkan peradangannya saja. Tapi kalau menghilangkan beruntusannya, menurut saya belum tepat. Kita akan lanjut solusi yang keempat. Membuat masker madu. Wah, madu itu memang bisa menghilangkan beruntusan ya. Karena madu itu ada anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Tapi saran saya tidak membuat madu dari madu benar-benar madu ya. Karena apa? Terutama madu di Indonesia lebih banyak gulanya daripada madunya. Ya, gula itu bisa membuat kulit kalian tuh kering dan bisa membuat masalah baru bagi kulit kalian. Zaman sekarang banyak banget skincare yang di dalamnya ada ekstrak madunya. Salah satunya Dr. Han punya saya. Itu pakai ekstrak madu di dalamnya dan ekstrak aloe vera ya. Jadi kalian bisa menggunakan ya skincare yang bahan bakunya itu madu dan aloe vera. Karena aloe vera itu juga bagus banget untuk beruntusan. Tapi ada juga permasalahan ini ada nih. Yang kelima ini adalah lidah buaya. Jadi saya bahas secara langsung ya. Lidah buaya ini bisa menghilangkan beruntusan. Yes, karena lidah buaya itu ada anti peradangan dan dia sifatnya ngademin. Ya, tapi beruntusannya bagaimana dulu nih? Beruntusan ringan. Kalau kalian menggunakan, ada kan yang di mall-mall, terutama yang di Korea itu katanya 100% aloe vera. Tapi dok, setelah saya pakai itu, kulit saya kok jadi kering. Tapi dok, setelah saya pakai itu, malah saya jadi beruntusan. Karena sebenarnya aloe vera itu bisa menghilangkan beruntusan yang ringan. Beruntusan yang karena eksfoliasi. Karena dia sebenarnya cuma melembabkan. Tapi tidak bisa menyembuhkan beruntusan berat. Jadi bagi kalian semua yang beruntusan berat, lupakanlah pakai madu, lupakanlah pakai aloe vera. Nggak akan ngefek hal-hal tersebut. Ya, tapi kalau bagi kalian semua yang kulitnya kering karena ngelupas, ya beruntusan karena penggunaan skincare yang pakai glycolic acid, yang sifatnya sementara, biasanya menggunakan madu dan aloe vera itu sangat membantu. Berarti nggak semuanya apa yang dikatakan Google ini benar ya. Ya, sebenarnya yang penting buat aja dari bahan alami. Karena kalian sedang banget kalau ditulis, inilah bahan alami yang bisa menghilangkan beruntusan. Males ke klinik, males beli skincare, pakai berharap ini bisa benar. Tapi sebenarnya ini nggak bisa membantu kalian ya tepat guna. Kalau menurut saya, paling hemat itu bukan pakai yang kayak ginian punya, tapi tepat cara berobat. Kadang kalau misalnya kita berobat ke satu tempat, skincare-nya jelas kita pakai, treatment-nya jelas, 1 kali atau 2 kali kita pergi, terus kita sembuh, itu jauh lebih hemat dibandingin kalian berbulan-bulan, bertahun-tahun cari solusi, nggak selesai-selesai permasalahan kalian. Sudah coba sana sini, hematnya cuma nyicil doang. Terus kalian tersiksa lahir dan batin. Jadi lebih bagus ya pergi ke klinik yang jelas, berobat jelas-jelas, treatment jelas-jelas, meskipun mahal sedikit, tapi harganya menurut saya jauh lebih murah. Karena waktu kan juga penting. Kita akan lanjut nih, masker oatmeal atau koloid ya.
Oatmeal itu yang untuk makan pagi ya, dijadikan untuk masker. Sebenarnya ini untuk menghaluskan wajah ya, bukan untuk ngilangin beruntusan. Jadi kalau sama seperti madu dan aloe vera tadi, itu lebih untuk melembabkan wajah, lebih untuk menghaluskan wajah, tapi bukan untuk menghilangkan beruntusannya. Tapi kalau beruntusannya ringan, biasanya akan perbaikan dengan masker oatmeal ini. Salah satunya yang jerawat-jerawat ringan. Kalau jerawat berat, kasih oatmeal, nggak ada harapan, nggak akan ada harapan bisa sembuh. Jerawat berat, jawabannya cuma satu, antibiotik, asam salisilat, ada palen, retinoid, asam retinoid. Ya nggak ada ceritanya itu kalau jerawat berat datang ke dokter, apalagi dokter spesialis kulit. Oh, oatmeal katanya. Enggak, oatmeal dimakan, Bu. Dan oatmeal kalau dimakan juga berfungsi juga untuk kulit kita ya. Jadi kalian jangan ngarepin kayak, ini sama kayak orang di Indonesia sih. Lebih suka ngarepin yang alternatif ya daripada berobat yang benar-benar. Yang ketujuh, minyak esensial. Nah, minyak esensial ini menarik nih. Menurut penelitian tahun 2016, ini minyak esensial kayu manis, mawar, dan lavender, dan cengkeh itu bisa menghilangkan, bisa sebagai antiseptik untuk kuman. Oh ya benar. Ya, sebagai antiseptik untuk kumannya benar, Pak. Benar, Bu. Jadi nggak salah ini. Ini kalau lihat penelitian ini lihatnya satu strip aja cuma. Tapi jangan salah, minyak-minyak seperti itu biasanya komedogenik dan ujung-ujungnya jadi nutup pori-pori dan jadi nyebabin jerawatan. Jadi benar bisa ngilangin kumannya, tapi beberapa dari minyak esensial ini malah komedogenik dan bisa menyebabkan jerawatan. Jadi nggak 100% benar. Yang kedelapan, pasta soda kue. Udahlah, pasta soda kue itu untuk kue aja lah, jangan dipakai untuk wajah ya. Karena apa? pH-nya itu nggak sesuai dengan kulit kita. Di sini juga ada pakai cuka apel. Jangan pakai cuka apel untuk beruntusan titik. Jangan pakai jeruk nipis untuk beruntusan titik. Nggak pakai koma saya. Karena apa? Yang ada itu kulit kalian akan jadi lebih sensitif, lebih merah, beruntusan kalian kagak hilang. Ya, beruntusan nggak bisa hilang dengan soda kue, nggak bisa berhilang dengan cuka apel, dan nggak bisa hilang dengan, apalagi kalau cuka pempek, nggak bisa hilang. Ya, yang ada dimakan. Oke, mengoleskan benzoyl peroksida, akhirnya ada yang benar. Dari sekian banyak tipsnya, yang ke-9 yang ada yang benar ya. Nah, ini benar. Kalau pengobatan dari beruntusan, yang beruntusannya banyak ya, kalau bukan beruntusan dikit, cuma satu, sepetak kayak gini bohong, itu menurut saya nggak perlu. Yang kalau misalnya kalian mau pakai masker oatmeal, itu boleh sih, silakan. Itu untuk perawatan, bukan untuk ngilangin beruntusannya. Atau mencegah timbulnya beruntusan, itu oke-oke aja. Tapi kalau misalnya beruntusannya banyak, terutama di dahi kalian ya, pakai benzoyl peroksida itu benar. Ini menurut penelitian dan menurut jurnal, 2-5% sampai 10% benzoyl peroksida itu bagus banget untuk menghilangkan beruntusan dan jerawatan. White komedo itu bagus banget. Ada 3 yang bagus sebenarnya. Antibiotik saya nggak akan sebutkan di sini, karena di sini saya bukan ngajarin dokter, tapi ngajarin orang awam. Antibiotik, asam salisilat, benzoyl peroksida, dan itu bagus banget. Dan itu salah satu resep krim malam saya. Kenapa krim malam akne saya, yang Athena punya, itu laris manis banget. Kalian bayangin deh, dari semua skincare-nya Athena, yang paling laris secara satuan itu adalah night cream acne-nya. Ini lakunya itu ratusan ribu piece per bulan. Kenapa? Karena apapun skincare yang kalian pakai, kalian boleh pakai skincare A, skincare B, skincare C, tapi untuk night acne totalnya, pakai yang Athena. Karena apa? Katanya kalau ditotol sesering mungkin, ya jerawatnya jadi hilang. Bahkan jerawat yang mau tumbuh, pernah nggak sih kalian mau tumbuh jerawat kayak gitu punya ya? Waduh, mau tumbuh nih jerawatnya, sudah ada feeling, sudah ada kayak rasa sakitnya ya, tapi 3 hari lagi timbulnya. Nah, itu kalau kalian oles pakai night cream acne ini, bisa jadi nggak timbul, tapi olesnya itu kayak 3-5 kali sehari. Dok, tapi kan naik ini dok, boleh nggak dipakai pagi? Boleh, dan ini aman banget ya. Salah satu komposisinya adalah antibiotik, antiseptik, ada asam salisilat, dan ada benzoyl peroksida, dan itu memang bagus banget untuk jerawat dan untuk beruntusan. Baru kali ini yang paling benar, nomor 9 pula taruhnya. Kenapa nggak nomor 1 gitu taruhnya? Yang ke-10, memakai adapalen. Nah, ini juga benar. Akhirnya 9 dengan 10-nya ada yang benar nih. Adapalen atau retinoid atau senyawa turunan vitamin A itu bagus banget untuk membuka pori-pori, membersihkan pori-pori, dan menghilangkan beruntusan serta jerawatan. Ya, ini benar banget. Tapi di sini tulisan menghilangkan beruntusan dalam semalam. Itu nggak benar. Ya, nggak ada yang beruntusan yang bisa hilang dalam semalam. Tetap perlu waktu ya. Sekali lagi saya bilang, bagi kalian semua yang beruntusan ya, ini konsumsinya adalah konsumsi klinik, konsumsi dokter, bukan konsumsi skincare sebenarnya. Kecuali beruntusannya ringan, dan beruntusannya itu terjadi karena kulit kalian tuh kering. Tapi kalau beruntusannya terjadi berat, terutama beruntusan terjadi karena skincare abal-abal, karena hormonal, ya, pakailah skincare dari dokter. Pakailah treatment perawatan dari klinik. Ada beberapa perawatan dari klinik yang benernya bagus banget. Saya akan bongkar 3 perawatan klinik yang bagus banget untuk menghilangkan beruntusan. Yang pertama,
dengan menggunakan vitamin A, baik dengan obat makan ataupun dengan infus. Itu sangat membantu karena dari dalam. Ingat, pengobatan atau permasalahan dari dalam, pengobatannya juga harus dari dalam. Yang kedua, dengan cara di laser. Laser untuk mengecilkan pori-pori, laser untuk mematikan sebumnya. Sehingga apa? Walaupun gejolak hormonalnya kuat, walaupun kalian pakai skincare abal-abal ya, tapi kalau sebumnya dimatikan, biasanya gejala beruntusannya akan berkurang. Dan yang ketiga adalah dengan chemical peeling. Chemical peeling akan sangat membantu beruntusan kalian. Tapi carilah chemical peeling yang benar-benar bisa bukan hanya ngangkat beruntusan, tapi juga bisa ngasih nutrisi untuk kulit kalian. Pada intinya yang pengen saya sampaikan dengan kalian, mengatasi beruntusan ini nggak sesimpel menggunakan skincare. Dan nggak sesimpel, oh ini nih, bisa menyembuhkan beruntusan terus dipakai. Nggak sesimpel itu. Makanya menurut saya konsumsi beruntusan adalah datang ke klinik kecantikan. So bagi kalian semuanya yang masih beruntusan, yang kalau bagi kalian yang belum frustasi silahkan coba sih di Google nih. 1-10 coba aja. Tapi bagi kalian yang sudah frustasi, ya, silahkan chat ke nomor di bawah ini atau datang ke klinik kecantikan Athena terdekat atau cari klinik kecantikan terdekat di kota kalian. Sampai ketemu lagi. Dengan tanya Dr. Richard.